Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar bagian kedua. Pada video yang lalu kita telah mempelajari pembagian kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Dan kita sudah mengetahuinya bahwa pembagian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kita tampilkan kembali bagannya. Yang pertama pembagiannya ada ismun, kemudian nomor 2 ada fi'lun, kemudian nomor 3 ada harfun. Jadi pembagiannya sekali lagi hanya 3. Ismun, fi'lun, harfun. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagian pertama, yaitu ismun. Nah, dalam bahasa Arab, ismun atau isim itu dibagi atau dikategorikan kepada banyak kategori. Ada isim yang ditinjau dari kejelasannya, sehingga muncul istilah isim nakirah, isim ma'rifah. Itu ditinjau dari kejelasannya. Ada pembagian isim ditinjau dari segi jenisnya. Maka kita mendengar ada istilah isim mudzakkar, isim muannats. Kemudian ada pembagian isim dilihat atau ditinjau dari jumlahnya. Sehingga kita mendengar ada istilah isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara singkat isim ditinjau dari segi jumlahnya. Nah, maka pada gambar ini diberikan bagan dengan judul Taqsimul ismi bin nadhari ila adadihi. Itu pembagian penggolongan isim ditinjau ila adadihi, ditinjau dari jumlahnya. Coba perhatikan kotak yang paling atas, ismun. Nah, ismun dalam pembagian ini dari segi jumlah dibagi menjadi 3. Ada mufrad. Mufrad itu bentuk tunggal. 1. Nah, diistilahkan dalam bahasa Arab mufrad, 1. Kemudian ada pembagian musanna. Dibagi ke dalam musanna. Musanna itu artinya bentuk double, 2 atau dual. Nah, itu musanna. Kemudian yang ketiga jam'un, jamak, atau dalam bahasa Arab lebih dari 2. Nah, ini agak berbeda dengan pembagian kata dalam bahasa Indonesia misalnya. Dalam bahasa Indonesia pembagiannya hanya ada 2. 1 bentuk tunggal, kemudian lebih dari 1 sudah dikatakan jamak. Nah, bahasa Arab berbeda. Ada bentuk mufrad, kemudian menghususkan bentuk 2. Itu diistilahkan dengan musanna. Kemudian lebih dari 2 diistilahkan dengan jam'un. Nah, jamak lagi ada pembagiannya. Ada jam'ul mudzakkaris salim, ada jam'ul muannatsis salim, ada jam'ut taksir. Baik, mari kita perhatikan gambar berikutnya. Kita akan membahas satu persatu. Pembagian isim ditinjau dari segi jumlah
Nah, seperti yang disampaikan tadi, satu isim mufrad. Nah, didefinisikan adalah isim yang jumlah bilangannya satu. Setiap benda yang jumlahnya satu, maka kita menyebutnya isim mufrad. Isim, kata benda yang jumlahnya satu, kita sebut mufrad. Apa saja benda itu, jika jumlahnya satu, diistilahkan kita sebut dengan mufrad. Misalnya kitabun, satu buku atau sebuah buku. Mu'minun, satu orang mukmin atau seorang mukmin. Thalibatun misalnya, seorang mahasiswi. Atau sarir, tempat tidur, satu tempat tidur. Ada kipas angin misalnya, satu kipas angin, mirwahatun. Ada satu pintu, babun. Dan seterusnya. Semua kata benda yang berjumlah satu disebut dengan isim mufrad. Satu pintu, satu buku, satu orang mukmin, satu muslim, satu orang kafir, mufrad namanya. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Pembagiannya adalah isim musanna, isim yang jumlah bilangannya 2. Nah, ingat, dalam bahasa Arab ada pengkhususan jumlah 2. Ada pengkhususan untuk jumlah 2. Itu musanna. Contoh misal tadi satu buku, kalau kita ingin bilang 2 buku, maka menjadi kitabani. Kitabani. Kemudian contoh yang kedua tadi, satu orang mukmin, kita sebut mukminun. Tapi kalau kita ingin bilang 2 orang mukmin, maka kita menyebutnya mukminani. Perhatikan lagi tadi contoh yang ketiga, ada thalibatun, satu orang mahasiswi. Kalau kita ingin bilang 2 mahasiswi, maka kita menyebutnya thalibatani. Thalibatani. Kita bisa merasakan perbedaannya. Coba perhatikan catatan, silahkan dibaca. Cara pembentukan isim musanna dengan menambahkan huruf alif dan nun kasrah atau ya dan nun kasrah pada akhir isim mufradnya. Perhatikan penambahan alif dan nun kasrah atau penambahan ya dan nun kasrah pada akhir isim mufradnya. Coba perhatikan contoh yang nomor 1. Itu asalnya adalah kitabun, satu buku. Maka ditambahlah alif dan nun pada bagian akhir menjadi kitabani. Kitabani. Sama seperti contoh nomor 2. Asalnya mu'minun. Maka ditambahlah alif pada bagian akhir. Kemudian nun. Mu'minani. Perhatikan lagi contoh yang ketiga. Asalnya talibatun. Maka bentuk musannanya adalah talibatani. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kenapa pada pengertian ini, pada pembentukan musanna ini ada 2. Yang pertama ditambahkan alif atau ditambahkan ya. Nah, ini nanti tergantung kedudukan kata itu. Seperti yang disampaikan pada video yang pertama, bahwa keadaan kata itu bisa majrur, bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum. Misalnya saja, kalau kata kitabani dalam sebuah kalimat
keadaannya adalah majrur, maka dia tidak bisa dibentuk dengan kitabani. Maka pembentukan musannanya itu dengan menambah ya, kitabaini. Kitabaini. Jadi kitabani, kitabaini sama saja artinya. Dua buku. Cuma yang membedakannya adalah keadaan atau posisi kata itu dalam sebuah kalimat. Begitu pula dengan mu'minani, dua orang mukmin. Pada suatu keadaan dia bisa menjadi mu'minaini, bisa menjadi mu'minaini, artinya sama, dua orang mukmin. Begitu pula contoh yang ketiga, talibatani. Dalam sebuah keadaan dia bisa menjadi talibataini. Talibataini. Ambillah contoh yang lain, satu orang muslim, muslimun. Dua orang muslim, muslimani atau muslimaini. Satu orang kafir misalnya, kafirun. Kalau dua orang kafir, kafirani atau kafiraini. Artinya sama saja. Cuma perbedaannya adalah posisi, kedudukan, keadaan kata itu dalam sebuah kalimat. Nah, pembahasan ini akan kita bahas pada video-video yang berikutnya. Ini pembagian kata dari segi jumlah yang kedua. Isim musanna, bentuk dua. Yang ketiga, bentuk jamak. Coba perhatikan. Bentuk jamak di sini dalam bahasa Arab itu adalah isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua. Lebih dari dua. Maka dia disebut jamak. Nah, pada pembagian ini jamak dibagi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jam taksir. Jamak mudzakkar, jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki. Jadi mudzakkar itu laki-laki. Nanti kita akan bahas. Jadi setiap benda yang dikategorikan laki-laki, maka membentuk jamaknya mudah saja. Tambahkan waw dan nun pada bagian akhir. Misal tadi satu orang mukmin, mukminun. Mukminun. Dua orang kafir, mukminani atau mukminaini. Kalau lebih dari dua orang mukmin, mukminuna. Mukminuna. Atau kalau kedudukannya berbeda, posisinya, keadaannya berbeda, bisa menjadi mu'minina. Contoh lagi, satu orang kafir, kafir. Dua orang kafir, kafirani. Lebih dari dua orang kafir, kafiruna atau kafirina. Jadi gampang sekali, tambahkan waw atau ya pada akhir kata. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Perhatikan contoh. Mu'minun plus waw nun atau ya nun menjadi mu'minuna atau mu'minina. Contoh yang kedua, kafir plus waw nun atau ya nun menjadilah dia kafiruna atau kafirina. Artinya adalah lebih dari dua. Ketika kita ingin mengatakan ada
5 orang mukmin, maka gunakan jamak ini kemudian menambah jumlahnya 5, khamsah. Ini jamak mudzakkar, ada jamak muannats. Ini jamak muannats. Kalau yang tadi mudzakkar laki-laki, sekarang muannats perempuan. Mukminun, satu orang mukmin laki-laki. Kalau satu orang mukmin perempuan, mukminatun. Mukminatun. Maka bentuk jamaknya adalah tambahkan alif dan ta pada bagian akhir. Mukminatun menjadi mukminatun. Tambahkan alif dan ta pada bagian akhir. Mukminatun menjadi mukminatun. Tambahkan alif dan ta pada mukminun. Mukminatun. Asalnya mukminatun. Ini jamak muannats salim. Sama kafiratun menjadi kafiratun. Artinya lebih dari 2 orang kafir perempuan. Ini yang kedua, jamak muannats salim. Yang ketiga, jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim pakai rumus pembentukan jamaknya, tapi jamak taksir tidak pakai rumus. Maka untuk mengetahuinya adalah bisa dengan mengecek kamus, sering membaca atau mendengar orang Arab mengucapkannya. Contoh jamak taksir misalnya, Rasulun, satu orang Rasul, satu orang utusan. Bentuk duanya Rasulani atau Rasulaini. Nah, bentuk jamaknya ini adalah jamak taksir. Maka membentuk jamaknya tidak menggunakan rumus sehingga keluar dari kebiasaan tadi. Jamaknya adalah rusulun. Rusulun. Bukan ditambahkan waw nun di belakang. Sehingga rasuluna, bukan. Tetapi ini jamak taksir. Tidak pakai rumus. Jamaknya rusulun. Baitun, rumah. Satu rumah. 2 rumah, baitani. Banyak rumah, bukan baituna, tetapi buyutun. Karena dia jamak taksir. Perhatikan contoh berikut. Kitabun, 1 buku. 2 buku, kitabani. Banyak buku, kutubun. Bukan kitabuna, bukan. Ustadun, 1 ustad. 2 ustad, ustadzani. Banyak ustad, asatid. Nah, kita sering mendengar orang bilang asatid, para asatid. Itu jamak dari ustadun. Bukan ustadzuna, bukan, tapi asatid. Nah, inilah pembagian isim dari segi jumlahnya. Ada mufrad, musanna, jam'un. Jamak dibagi 3 lagi. Mudzakkar salim, muannats salim, jam'ut taksir. Nah, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saksikan terus video-video berikutnya. Dukung channel kami dengan cara subscribe, share, comment, and like video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.